Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini mari kita membuka Alkitab dan sama-sama kita akan membaca di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-57. Selanjutnya Imamat pasal yang ke-15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-33. Dan yang terakhir Imamat 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-34. Imamat pasalnya yang ke-14 ayat 1 hingga yang ke-57. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia akan menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ke-7, ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela, dan 3/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan minyak sebagai korban sajian, serta 1 log minyak. Imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah bersama-sama dengan minyak yang 1 log itu. Dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang menyembelih korban penghapus dosa dan korban bakaran, di tempat kudus, karena korban penebus salah. Begitu juga korban penghapus dosa adalah bagian imam, itulah bagian maha kudus. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, dan pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1 log itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu, dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkannya dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Dari minyak selebihnya imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya, di tengah mana darah tebusan salah dibubuhkan. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa, dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya. Dan sesudah itu ia harus menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi
tahir. Tetapi jikalau orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan salah untuk persembahan unjukan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu, juga 1/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian dan 1 log minyak. Dan lagi 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati sekadar kemampuannya. Yang seekor harus menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Pada hari yang ke-8 ia harus membawa semuanya untuk pentahirannya kepada imam ke depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus mengambil domba tebusan salah dan minyak yang 1 log itu, lalu imam harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ia harus menyembelih domba tebusan salah dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan membubuhnya pada cuping telinga kanan orang itu dan pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya. Dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri, lalu sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkan oleh imam dengan jari kanannya 7 kali di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya, pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu. Dan minyak selebihnya haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung tekukur atau anak burung merpati yang dibawa orang itu sekadar kemampuannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran di samping korban sajian. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan Tuhan. Itulah hukum tentang pentahiran seorang yang kena kusta yang tidak mampu. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang kuberikan kepadamu menjadi milikmu, dan aku mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu, maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam. Ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku." Maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu, dan sesudah itu barulah imam datang untuk memeriksanya. Kalau menurut pemeriksaannya tanda pada dinding rumah itu merupakan lekuk-lekuk yang kehijau-hijauan atau kemerah-merahan warnanya yang kelihatan lebih dalam dari permukaan dinding itu, imam harus keluar dari rumah itu lalu berdiri di depan pintu rumah dan menutup rumah itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 imam harus datang kembali kalau menurut pemeriksaannya tanda kusta itu meluas pada dinding rumah. Maka imam harus memerintahkan supaya orang mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan ia harus mengikis rumah itu di sebelah dalam berkeliling, dan kikisan lepah itu haruslah ditumpahkannya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang harus mengambil batu-batu lain lalu memasangnya sebagai pengganti batu-batu tadi, dan harus mengambil lepah lain dan melepah rumah itu. Tetapi jikalau tanda itu timbul lagi di dalam rumah itu sesudah batu-batunya diungkit dan sesudah rumah itu dikikis, bahkan sesudah dilepah lagi, dan kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu meluas di dalam rumah, maka kusta ganaslah yang di dalam rumah itu, dan rumah itu najis. Rumah itu haruslah dirombak, yakni batunya, kayunya, dan segala lepah rumah itu, lalu dibawa semuanya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang yang masuk ke dalam rumah itu selama rumah itu ditutup menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan orang yang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya, demikian juga orang yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Tetapi jikalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu tidak meluas di dalam rumah itu sesudah dilepah, maka imam harus menyatakan rumah itu tahir karena tanda itu telah hilang. Kemudian untuk menyucikan rumah itu haruslah ia mengambil 2 ekor burung
kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Burung yang seekor haruslah disembelihnya di atas belanga tanah berisi air mengalir, lalu ia harus mengambil kayu aras dan hisop, kain kirmisi dan burung yang masih hidup itu, dan mencelupkan semuanya ke dalam darah burung yang sudah disembelih dan ke dalam air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik kepada rumah itu 7 kali. Dengan demikian ia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung, air mengalir, burung yang hidup, kayu aras, hisop, dan kain kirmisi. Dan burung yang hidup itu harus dilepaskannya keluar kota ke padang. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi rumah itu, maka rumah itu menjadi tahir. Itulah hukum tentang setiap penyakit kusta, kudis kepala, tentang kusta pada pakaian dan rumah, tentang bengkak, bintil-bintil dan panau, untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir. Itulah hukum tentang kusta. Imamat pasal yang ke-15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu. Bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir, haruslah orang ini mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap pelana yang diduduki orang yang demikian menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap sampai matahari terbenam, dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau orang itu kena pada belanga tanah itu, haruslah dipecahkan, dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air. Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dinyatakan tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan datang ke hadapan Tuhan ke pintu kemah pertemuan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Lalu imam harus mempersembahkannya yang seekor sebagai korban penghapus dosa, yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Apabila seorang laki-laki tertumpah maninya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pakaian dan setiap kulit yang kena tumpahan mani itu haruslah dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga seorang perempuan, kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemara kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga.
Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jika pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, dan dia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehan yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya. Dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan dia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi, sesudah itu barulah dia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa, yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya yang najis itu. Begitulah kamu harus menghindari orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya, bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan, atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis, dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain, dan tentang seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. Imamat pasal yang ke-16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-34 dengan perikop Hari Raya Pendamaian. Sesudah kedua anak Harun mati yang terjadi pada waktu itu, pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan, dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkannya hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri,
dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu, dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Elohim, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar. Setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya dan bagi seluruh jemaah orang Israel, kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah di sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya kepada gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskannya di padang gurun. Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus dan harus meninggalkannya di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Siapa yang membakar semuanya itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan pada segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya.
Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus dan kemah pertemuan bagi mesbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Ayat yang terakhir, itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.